perintah ya, kepolisian misalnya. Oke, saudaraku, berikutnya akan saya sampaikan video ya dari apa ini ulama Nusantara, yaitu Gus Ubat Aminullah ya, Gus Ubat Aminullah membongkar fakta Grandesik dari Habaib Alawi di Indonesia. Ya tentu ini bahaya ya. Maka kita perlu perjuangkan supaya hal ini tidak terjadi. Mari kita simak penjelasan dari Gus Ubat Aminullah ya berikut ini, saudara. Grand Descent yang jauh-jauh hari, ratusan abad, bisa jadi 2 abad 3 abad mungkin, atau puluhan tahun, yang sudah didesain sedemikian rupa oleh klan Ba'alawi. Dari sejak Habib Ali As-Sakron yang mencangkokkan Alawi bin Ubaidillah itu kepada dzurriyyah Rasul. Nah, ini kita punya catatan ada 8 poin, monggo bisa disimak. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa sadar. Walaupun ada orang yang sumpah serapah. Tadi ada yang ngomong kayak gini, wah kalau bahas nasab terus nanti anaknya jadi bandar narkoba. Lihat aja anaknya dia itu nanti. Nah, ini orang-orang seperti ini kan nggak paham. Andaikan kita buka yang sebenarnya gitu kan, ya kita nunggu reaksi saja, nunggu reaksi. Saya pernah menyinggung sebelum 8 poin ini, saya pernah menyinggung mengenai tentang Alexis yang ada di Jakarta. Ini adalah poin sangat besar sebenarnya. Dan harapan kita sebenarnya setiap malam menyampaikan seperti ini adalah bukti pedulinya kita terhadap anak bangsa, bukti pedulinya kita terhadap integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu. Daripada anak bangsa ini selalu dicekoki dengan dawir-dawir, kemudian dicekoki dengan keramat-keramat yang mengatasnamakan dzurriyyah Rasul. Nah, ini kan bahaya. Maka sampai kapanpun tidak mengurangi rasa hormat kepada klan Ba'alawi, dan ini bukan bentuk kebencian. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan ini adalah pembenci, wah ini orang tidak paham. Terlepas itu orang mau mengatakan apapun, tapi sampai kapanpun kita akan selalu memberikan penyadaran kepada seluruh pribumi yang ada di Nusantara, khususnya warga-warga Nahdliyin. Kan begitu. Baik, apa saja 8 poin yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kelompok klan Ba'alawi? Yang pertama, ini analisa sesuai dengan rekam jejaknya Ba'alawi di Indonesia, para habaib Ba'alawi di Indonesia. 1, bisa dicatat ya. Yang pertama, mengkooptasi umat Islam dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, ya. Yang kedua, mendakwahkan kemuliaan nasab Nabi, merendahkan umat Islam. Nah, karena tanpa disadari itu, ketika ada jiwa, ada rasa rasisnya mereka, kemudian menganggap yang lainnya di bawah mereka, tidak sadar bahwa mereka secara tidak langsung merendahkan umat Islam yang lainnya. Kan begitu. Yang ketiga, merampas kemerdekaan beragama. Ya, jadi ada dari beberapa rekam jejak yang kita pahami seperti yang disampaikan oleh HRS, lagi-lagi menyudutkan Bung Karno. Padahal pada waktu itu memang betul Bung Karno merancang ideologi Pancasila ini atas restu daripada para alim ulama, tapi bukan Habib. Nah, ini bagaimana bukan Habib, bahwa sekarang aja mau mengumpulkan ulama sufi sedunia. Ini rekam jejaknya ada loh, nggak berani mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Betul ya, kita tahu multako yang ada di Pekalongan itu puluhan miliar itu. Dan ini barter, artinya perkumpulan ulama ini barter dengan kepentingan politik. Jelas itu, ini bukan rahasia perusahaan, di videonya ada. Sampai ada ngomong kayak gini, salah satu paslon dipanggil, Pak, kami mau mengadakan multako ya, perkumpulan ulama sufi sedunia.
Berapa ratus orang itu? 200 orang. Yang pada akhirnya setelah menyampaikan kepada salah satu paslon, di situ ada barter politik. Artinya kalau ketika bisa membiayai semuanya kebutuhan acara ulama sufi sedunia pada waktu itu, artinya itu pernyataan dukungan secara internal atau eksternal oleh dia sendiri, oleh tokoh Habib sendiri. Akhirnya di situ terjalinlah kesepakatan berapa puluh M, kan begitu. Nah, ini harus dicatat. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama yang ada di Indonesia itu lebih kaliber dan sangat sedikit ulama-ulama yang di Indonesia diundang, kan begitu. Ini namanya kontrak politik, mudah-mudahan dijauhkan ya. Terus kemudian yang keempat, mematikan keberadaan pahlawan nasional dan pahlawan yang ada di Nusantara. Ini jelas banyak para pahlawan yang sampai dini hari yang dinafikan oleh mereka, sehingga ketika ada penafian daripada pahlawan nasional, disinilah ada penggeseran sejarah yang dirubah secara sengaja. Nah, ini harus hati-hati. Bahkan termasuk mematikan Nusantara dengan memalsukan sejarahnya. Udah jelas ya. Mereka Klan Ba'alawi menganggap Nusantara diislamkan oleh para habaib. Nah, ini kegoblokan ini. Imigran Yaman datang ke Indonesia itu kapan? Maka dengan jelas kita sampaikan yang membawa Islam ke Nusantara bukan habaib dari Klan Ba'alawi, tapi As-Sayyid Asy-Syarif melalui Wali Songo. Itu yang jelas. Mereka senangnya mengaku-ngaku gitu mereka itu. Tuh, itu poin yang ini 8 poin tak bacain ya. Poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, menghilangkan bukti sejarah Nusantara dengan ba'alawisasi makam, pemalsuan makam dan pembuatan makam palsu dengan marga Habib Ba'alawi. Banyak ini. Wong kita di Tangerang ini mas, saksi nyata ya di Tangerang. Gus, kita waktu di Labuan ya Gus ya. Habis acara muktamar di Lampung, kita ziarah di Labuan, di Pantai Carita ya. Di Pantai Carita, di situ ada makbaroh. Kemudian informasi dari salah satu warga di sana, ini sebenarnya adalah makbarohnya tokoh masyarakat yang ada di sana. Tapi setelah ada oknum Habib yang datang, kemudian dijadikan Habib. Habib siapa namanya Gus? Habib Ibrahim Al-Idrus. Nah, Idrus mana? Padahal itu tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah, ini makanya ketika Abuya sampai bersama rombongan, wah ini sebelum lama polemik nasab sebenarnya Pak, kita sudah tahu. Wah, ini ada kesengajaan yang memang sengaja diba'alawikan oleh mereka, jadi marga Al-Idrus. Ada tuh. Terus, yang keenam, konspirasi politik dengan dua kekuatan. Ini catatan penting. Dua kekuatannya. Satu kekuatan adalah Klan Ba'alawi atau Habib yang pro pemerintah. Lah garis miring LBY lah begitu. Ya. Orang pasti paham LBY itu apa. Kemudian satu kekuatannya lagi itu dari Habib yang kontra dengan pemerintah alias HRS. Ini harus dipahami. Ini konspirasi politik ya dengan dua kekuatan. Jadi ada yang pro ke pemerintah LBY, ada yang kontra dengan pemerintah HRS. Orang Sunda nggak ngerti ketika Sampurasun disebut campur racun, kan goblok itu. Wong dia nyari makannya aja di Indonesia, khususnya di bumi Pasundan kok. Awas, ada tradisi-tradisi yang sudah lama di Indonesia ini sengaja mereka hilangkan. Dan kita jangan takut, walaupun itu ada fatwa dari Gus Najih putranya Bah Maimun, jangan takut. Kalau benar orang NU, di situ ada Nahdlatul Thaqafah wal Hadharah. Artinya PBNU sudah bertanggung jawab tentang tradisi-tradisi nenek moyang kita selagi tidak menyimpang dengan syariat agama. Kalau begitu, dalam khitbah NU buang dong. Kalau sampai mengkafirkan, memusyrikkan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, Nahdlatul Thaqafah buang. Terus kemudian Nahdlatul Hadharahnya buang. Bahkan les bumi yang menjadi bahnom PBNU, dalamnya NU, buang. Kan begitu. Kita harus cerdas. Kita jangan silau. Wah, itu kan putranya Kiai Haji Maimun Zubair. Putranya Kiai Haji Maimun Zubair itu banyak. Dan santri-santri beliau juga banyak. Kan begitu ya. Jadi kita jangan, karena kemarin ada yang sampai apa Gus? Kesampaian nantang Gus.
Nah itu ya. Yang ketujuh, ingat ya, yang keenam tadi ada konspirasi politik. Dua kekuatan. Satu, para habaib yang pro dengan pemerintah. Kekuatan yang keduanya para habaib yang kontra dengan pemerintah. Hati-hati, jangan tertipu. Yang ketujuh, mematikan daya nalar masyarakat dengan doktrin halu, mistik, dan karomah. Ini jelas. Mereka itu berani mengatakan, alhamdulillah kami para habaib sudah meminum darah Rasulullah. Kan ngeri. Bahkan setiap para habaib dari klan Ba'alawi tidak sedikit dalam satu zaman itu dijadikan wali kutub, karena supaya terlihat karomahnya. Al-Arif bila Al-Kutub, Al-Kutub Al-Gaus, Kutub Al-Gaus, terus semuanya. Bahkan dari ceramahnya, dawir-dawirnya, mereka betapa memuliakan berlebihan ketika menceritakan Fakih Muqaddam. Sampai ada salah satu habib yang mengatakan, Fakih Muqaddam itu di dalam wasiatnya, walaupun saya di dunia tidak semasyhur seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya, kalau di hadapan Allah martabat kewalian saya lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Sejarahnya nggak ada. Maka ada tuh salah satu yang mengatakan, bedanya Yaman dengan Indonesia kalau tahlil, katanya, kalau orang Indonesia tawasul ke wali kutubnya itu Tuan Abdul Qadir, tapi kalau di Yaman tawasul kepada wali kutubnya Fakih Muqaddam. Artinya dalam ceramah mereka selalu mengedepankan klan-klan mereka yang seakan-akan masyhur, kan begitu. Itu yang ketujuh. Jadi yang ketujuh, mematikan daya nalar masyarakat dengan doktrin halu, mistik, dan karomah. Kenapa kita katakan mistik? Di Tegal itu ada salah satu habib datang dibawa sama temannya, jual beli minyak. Di dalamnya itu dikasih apa? Kayak wadah gitu, Gus. Ada wadah terus kayak pusaka lah gitu. Ini untuk penglaris begini-begini. Udah aneh doain nih, gitu. Udah aneh bacain hizib nih, gitu kan. Lo berapa maharnya? Lah untuk permulaan malah khomsamiah. Kono kok. Ini gak bohong, nyata. Lanjut, pokoknya yang mistik-mistik lah. Yang terakhir, yang ke-8, menafikan para wali Nusantara dan ulama Nusantara. Makanya pantas ketika ada habaib yang mengatakan para habaib adalah pencetak ulama yang ada di Indonesia, karena secara tidak langsung mereka ingin mengkikis sejarah tersebut, meniadakan perjuangan Wali Songo, mentiadakan perjuangan ulama-ulama Nusantara. Saya tanya, ada gak dari klan Ba'alawi yang tercatat dalam sejarah, dalam kitab, yang menjadi imam Masjidil Haram? Atau mungkin habaib yang di Indonesia lah. Logikanya gitu aja sudah. Kalau ingin memang masyhur ataupun tidaknya di hadapan Allah, sejarah akan membuktikan. Kan begitu. Orang makbarohnya Asy-Syarif Husain bin Ahmad di Ba'alawi kan kok, jadi marga Al-Idrus yang di luar Batang itu, sama Utsman bin Yahya. Padahal dia Asy-Syarif Al-Hasani. Artinya sangat banyak yang sudah dirubah oleh mereka. Bahkan mereka sengaja ingin mengkikis, ingin menghilangkan para ulama-ulama Nusantara yang sudah berjuang sedemikian rupa. Nah ini perlu diwaspadai. Nah itu 8 poin sesuai dengan rekam jejaknya dari Ba'alawi. Ini yang harus kita waspadai. Jangan takut kita menyampaikan kebenaran. Walaupun itu tadi mengatakan bla 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 bla, anggap aja itu mah kurupuk, sudahlah. Mereka nggak tahu ketika dia hati-hati membahas masalah nasab, nanti anak-anak kamu jadi gembongnya narkoba, nggak tahu padu kamu itu siapa, kan begitu. Kalau mau kita buka, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Ubad Aminullah ya. Jadi saudaraku, kita tetap waspada terhadap doktrin-doktrin yang menyesatkan ya. Kita bantu para ulama Nusantara mengedukasi masyarakat. Kita sangat berterima kasih ya, terungkap di podcast pada Suka TV ya, Jamiah Ahli Torekoh Mutabaroh Indonesia atau JATMI itu sudah menyampaikan pernyataannya ya. Mereka sepakat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini menarik ya. Jadi semakin luas, semakin banyak, semakin kuat ya kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai khos itu turun gunung ya. JATMI sudah mengadakan pertemuan di pondok pesantrennya Gus Nuril dan terungkap fakta bahwa alhamdulillah JATMI itu mendukung tesis Kiai Haji
Imaduddin Usman, dan bahkan Kiai Khos dari Klaten. Selain Kiai Mufid Satullah, selain Mbah Mufid, ada Kiai Munawir yang juga sudah mengungkap fakta bagaimana Oknum Habib itu ndawir sana ndawir sini, dan Kiai Munawir juga sudah menyatakan tidak mau beliau itu menghadiri majelis ya kalau di situ ada Habib. Nah, ini luar biasa ya. Makanya ini mudah-mudahan pemerintah PBNU segera mengambil sikap ya. Kiai Munawir juga mengusulkan agar PBNU segera melaksanakan Basul Masail. Kalau masalah ini oleh PBNU tidak segera diambil tindakan, ya bahkan menyebut nama Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyar ya, agar benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah dari warga Nahdliyin kultural. Nah, bahkan Kiai Munawir menyatakan bisa-bisa ya PBNU yang akan menanggung dosa jariah kalau diem dan membiarkan masyarakat bawah dari NU kultural ini yang bertanding sendiri, berjuang sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan warga NU, untuk memperjuangkan harkat martabat kehormatan kiai-kiai Nusantara NU yang sudah dilecehkan, direndahkan oleh para oknum-oknum Habib Ba'alawi ya saudaraku. Oke, terima kasih saudara-saudara yang sudah datang menemani kita pada kali ini. Ada Bang Jajang, terima kasih dukungannya. Dari Bang Wahyu, saya tetap mendukung Kiai Imad. Masyarakat harus terus diedukasi agar korban-korban tidak terus berjatuhan. Saya setuju saudara, terutama korban pendawiran. Selain korban doktrin, ya, pembodohan dan lain sebagainya dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Dari Pak Kosong, Abang Kosong, terima kasih. Kesimpulan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, nasab Ba'alawi batal bila tidak ada yang membantah ya, rungkat katanya beliau ini. Kemudian RA Robito Alawiyah diem, tanda setuju kesimpulan dari tesis Kiai Imaduddin, nasab Ba'alawi batal. Dari Samsudin, terima kasih Pak Sam. Ulama elit PBNU husnuzon, bebel, gak respect. Nahdliyin akar rumput, kalau gak mampu pimpin mending mundur. Jangan jadi pengkhianat, hisapnya sangat berat. Nah ini ya, betul sekali, ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kiai Khos, Kiai Munawir ya dari Klaten. Kemudian dari Jeng Bagyur, Wali Songo sudah dites DNA J1, Ba'alawi tes DNA G, padahal kalau mengerucut sama titik yang sama, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kok beda ya? Berarti aneh saudari. Hihi. Aneh ya, artinya terbukti secara faktual bahwa Ba'alawi berdasarkan tes DNA bukan keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Yahudi saudara. Oke, dari Bang Bakul Sayur ya, jos terus, terima kasih. Dari Mbah Tilah, yang salah pasti kalah, yang suka menghina akan dihinakan sehina-hinanya dengan izinnya ya, dari izin Allah. Oke, dari Kosong, Kang Kosong, Bang Kosong, PBNU diem, tanda telah menyetujui kesimpulan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, nasab Ba'alawi ya, batal. Dari Bang Umar Bakri, terima kasih terus, semangat Gus, terima kasih dukungannya ya Bang Umar Bakri. Jangan lupa kita selalu live tiap hari untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait Ba'alawi ini. Dari Mbah Tilah, yang bela Ba'alawi bukan saudara kita. Bila mereka ngaku saudara kita, kenapa mereka menghina kita, membohongi kita, merendahkan kita? Ya, ini bagus banget dari Mbah Tilah. Dari Ramsi Hakim, hadeh topik ora payu cung, sinau maneh ben nemu topik sing manfaat ya ung.
Yacung ya, Yocung ya. Memang Taufik Asegaf sudah viral di berbagai platform media sosial dan jejak digitalnya tidak akan bisa dihapus. Ya, bagaimana menghina Kiai Nusantara ya, merendahkan Gus Muafik ya, Gus Muafik. Kemudian Kiai-Kiai Nusantara dicurut-curutkan, dianjing-anjingkan, dijangkrik-jangkrikkan ya. Itulah mereka, merasa superior ya, kita dianggap inferior ya, kurang ajar. Dari Mang Ucup, saya heran ya, sama Muhibin udah dibohongi Habib malah banting tulang, bela Habib palsu, dasar dungu. Mereka itu penjajah model Belanda karena awalnya di bawah Belanda. Nah betul, ada Muhibin yang bahkan sudah viral juga, itu yang kemarin viral juga sudah kita sampaikan ke kalian ya. Siap perang setelah pamer nomor teleponnya dihubungi nggak bisa, kabur. Ya. Nah, kemudian dari Bang Heri Suprianto, revisi PBNU tegas sampai ke rumput ya. Dari Bang Ahmad Irfan, Allah sedang menghinakan Bani Alawiyah. Kiai-kiai kita menyebut ini sudah sunatullah, ini sudah atas izin Allah ya, atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sriono, PBNU dan MUI sama aja. Tunggu setoran dari Habib. Baru tahu saya Bang ini Bang. Dari Batilah mereka meratapi nasibnya sepi. Dari Fortune Seluler, sudah banyak fakta Habib jadi tukang palak, harus segera dibubarkan. Muslih Upo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi, salam Nusantara, salam Pancasila. Semoga para Habib sadar diri kalau dirinya bukan cucu Nabi yang sukanya ceramah dengan kebohongan untuk mencari uang, memperkaya diri ya, seperti Bahar bin Smith ya. Jualan air doa laris manis karena dia memframing cucu Nabi ya, yakin 1000%, 100% ya, Balawi bukan cucu Nabi, Bahar Smith bukan cucu Nabi ya, tapi Yahudi berdasarkan tes DNA. Aminah Siti Kediri hadir dukung Kiai Imaduddin, terima kasih Mbak Siti Aminah. Kemudian dari Afifu, Ketua Umum PBNU, pernah negur Topik, kok malah Kiai Imad yang mau dipecat, aneh. Ya itulah, mungkin mereka takut masuk neraka. Takut nggak mendapatkan syafaat seorang kiai, kok takut kepada oknum Habib yang tidak terbukti secara saintifik dia keturunan Rasulullah. Oke saudaraku, saya kira itu yang kita bisa sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmahnya ya. Dari Bawon Alpha 2, tidak usah nunggu lama, sikat saja Pak Imad. Sikat saja ya. Ya maka kita berharap Kiai Imaduddin melaksanakan usulan dari Gusmar tadi yang mengusulkan secara tertulis Kiai Haji Imaduddin Usman harus membuat pelaporan resmi, tidak hanya secara lisan ya. Ya dari Bang Muslim, ayo warga pribumi Nusantara kita bersatu, ayo bareng kita usir para KB Balawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Gen Yahudi Askenasi. Dari Mang Ucup, terima kasih. Berguru sama Habib sama saja, berguru sama dukun yang ada kuropat hanyalah kesurupan. Dipercaya sungguh bodoh. Kenapa Habib disebut pinter? Karena Muhibinnya yang bodoh. Setuju. Ya ada oknum Habib yang doktrin itu katanya ketika kita itu berziarah ke makam aulia gitu, kalau jauh katanya disuruh membuat makam apa miniaturnya atau palsu lah. Itulah yang kemudian banyak orang-orang memakai dalilnya Habib, propagandanya Habib, ada yang membuat makam-makam palsu ya. Dari Mang Ucup, terima kasih ya, Habib Benalu, Habib Benalu. Ya, saudara, itu aja yang bisa kita sampaikan. Ini bukan untuk ujaran kebencian, tidak. Ini untuk membuat kita itu sadar diri, cerdas, kita menyayangi semuanya, mencintai semuanya, kita edukasi bukan provokasi ya. Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Kita gunakan pendekatan-pendekatan etis ya, terukur ya, edukasi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang
di luar norma-norma yang berlaku. Oke, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam perdamaian, kerukunan, ya, cinta damai. Salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Pancasila Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.